Halo guys, selamat datang di channel Indo Bikers. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, untuk kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan bahas soal kenapa sih saya memilih Kawasaki Ninja 1000 tahun 2014 sebagai motor pertama saya di Amerika. Oke, sebagaimana kalian tahu, di sini itu banyak sekali superbike ya, dari mulai Suzuki GSX-R 1000 ataupun Honda CBR 1000, Ducati Panigale, BMW 1000 atau Yamaha R1 ya. Semuanya itu motor-motor spesial ya, motor-motor yang luar biasa, mempunyai performa tinggi. Ya, dan kenapa sih saya memilih Kawasaki Ninja 1000 sebagai motor pertama saya? Ya, untuk alasan pertama adalah riding position. Ya, selama ini saya memimpikan punya motor yang punya performa tinggi, namun tetap nyaman dikendarai, tidak bikin gampang pegal, ya. Dan semua kriteria itu terpenuhi oleh Kawasaki Ninja 1000. Ya, untuk riding position karena stangnya itu udah cukup tinggi ya, seperti layaknya Ninja 2,5 di Indonesia. Jadi itu ridingnya itu nggak terlalu nunduk. Dan itu buat kita nggak gampang pegel kalau kita riding jauh. Dan itu sangat penting sekali buat saya karena memang saya pengennya kalau punya motor itu yang nggak gampang pegel. Lanjut untuk yang kedua. Ya, yang kedua itu adalah penampilan atau body secara keseluruhan dari Ninja 1000 tahun 2014, yaitu ini adalah Ninja yang bentuknya itu Sugumi style ya. Itu karakter ninjanya itu sesuai dengan yang saya inginkan ya. Jadi bentuk lampunya ataupun firingnya itu adalah ikonik Ninja sekali. Jadi saya sangat tertarik untuk memilikinya dan memang itu yang saya inginkan sejak pertama saya datang ke Amerika, dan inilah alasan saya kenapa memilih Kawasaki Ninja 1000. Ya, dan sekarang adalah yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 itu adalah mesin atau performa dari motor Kawasaki Ninja 1000 itu sendiri. Ya, Kawasaki Ninja 1000 ini dibekali oleh 1043 cc 4 silinder inline yang menghasilkan tenaga 138 horsepower dan torsi 111 Nm. Dan itu semua sudah sangat cukup bagi saya untuk adrenalin saya pakai di jalan raya ya, dengan suara yang gahar khas 4 silinder. Ya, jangan dibandingkan dengan ZX25R yang baru saja keluar di Indonesia. Memang sama 4 silinder tapi kepadatan suara dan powernya itu sangat jauh. Untuk itu saya memilih Ninja 1000 ini sebagai motor pertama saya karena performanya itu mumpuni, nggak kalah sama Superbike, dan RPM dari bawah sampai menengah itu cepat sekali, dan handlingnya itu nggak kagok. Biarpun motor ini berat, tapi itu nggak bikin kagok sama sekali, tetap nyaman, gampang dikendarai, belak-beloknya itu gampang juga. Jadi saya memilih motor ini. Dan untuk alasan yang keempat itu adalah fitur. Ya, fitur yang ditawarkan oleh Kawasaki Ninja 1000 ini menurut saya itu sudah sangat cukup. Ada beragam fitur di motor ini, yaitu ada ABS, ada setup suspension depan dan belakang, ada Kawasaki traction control, ada riding mode. Ya, untuk yang pertama adalah ABS, itu sangat penting ya, anti lock brake system untuk safety-nya. Jadi jika jalanan licin ataupun rem mendadak itu nggak bakalan kepleset. Nah, yang kedua itu ada setup suspension depan dan belakang. Jadi ini sangat jarang sekali yang belakang bisa di setel ya. Jadi itu salah satu keunggulannya. Jadi kalau misalkan pengen boncengan, pengen setup ke yang soft ataupun
yang keras itu bisa di setup melalui settingannya, dan yang depan juga jika pengen yang shocknya itu lebih keras atau lebih empuk itu bisa di setup. Dan yang ketiga itu ada KTRC atau Kawasaki Traction Control, dan keempat itu adalah riding mode yang mana itu ada full power and low power. Nah itu tiap-tiap bagian itu ada 3 stepnya. Yang full itu 100% motor mengeluarkan tenaga, yang low itu hanya 70% motor mengeluarkan tenaga, dan ada step 3, step 2, step 1 dan off untuk mode yang full. Step 3 itu hanya 80% dan tarikan gasnya itu kurang responsif. 2 lumayan responsif, 1 adalah responsif, dan KTRC off adalah motor sebuas-buasnya. Ya seada-adanya itu horsepower dia keluarkan. Dan itu menurut saya fiturnya sudah cukup untuk saya dan sangat menyenangkan. Sekarang yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu adalah masalah harga. Ya seperti yang kalian tahu, harga BMW itu di Indonesia berapa? Hampir 1 miliar. Ducati pun hampir 1 miliar. H2R itu hampir 1 miliar. Dan ini Kawasaki Ninja 1000 saya cukup mengeluarkan $6.000 atau setara 80 jutaan rupiah ya. Dan ini buat saya itu good deal sekali dan worth it. Jadi why not, dengan berbagai fitur yang ditawarkan, dengan posisi riding, handling, performa, dan harga yang terjangkau. Jadi saya ambil motor ini jadi milik saya dan untuk yang pertama kalinya. Dan saya cukup bangga, saya cukup puas dengan apa yang saya dapatkan. Ya, dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, share, serta subscribe channel ini dan nyalakan lonceng untuk supaya channel ini semakin berkembang, dan nantikan video-video saya berikutnya. Thank you, ciao.